Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi ini kita akan membahas tentang titik pusat berat dan sentroid. Oke, coba adik-adik berdiri dengan satu kaki, ya. Nah, ketika adik-adik di sini berdiri dengan satu kaki, ternyata adik di sini berdiri dalam kondisi yang tidak biasa. Kenapa? Karena agar adik-adik bisa berdiri, maka tubuh harus menyesuaikan pusat titik beratnya, ya, agar tubuh berat dari tubuh kita ini bisa bertemu pada, titik pusat berat yang pas sehingga kita bisa berdiri, ya. Satu lagi kalau misalkan adik-adik pernah melihat, penataan batu, ya, yang ditata ditumpuk, itu bisa berdiri dengan, eee, stabil, ya. Kenapa dia bisa berdiri? Karena pusat titik beratnya itu berada pada satu titik aplikasi, sehingga dia bisa berdiri. Nah, jadi apa artinya? Jadi apa maksudnya tadi tentang itu artinya adalah tentang titik pusat berat. Apa itu? Yaitu resultan dari masing-masing gaya gravitasi yang bekerja pada tiap partikel benda selalu melalui titik tertentu. Itu. Kalau dia berada pada satu titik, maka benda tersebut dapat berdiri dengan stabil. Tapi kalau, tertumpu pada banyak titik ya, di mana titik aplikasinya dia, tidak dalam satu titik, maka dia tidak akan bisa berdiri dengan stabil, begitu, atau, lebih banyak robohnya. Oke, jadi berat itu dia ada gaya, ada arah ya. Arahnya kemana? Arahnya adalah searah gravitasi. Ya. Nah, ketika suatu benda punya berat, ya, berat berupa gaya dan arahnya gravitasi, maka ada satu hal yang harus teman-teman ketahui bahwa ternyata ada titik aplikasinya. Maksud titik aplikasi adalah titik di mana berat tersebut dia eh, berada, ya. Titik di mana gaya gravitasi itu menarik benda tersebut. Itu. Nah, kesemuanya ini, itu kalau misalkan kita ketahui, maka kita bisa mengetahui titik pusat beratnya, ya. Kalau bisa kita ketahui, maka di dalam pembebanan itu, ya, kita bisa memberikan beban yang pas pada suatu struktur, agar dia tidak, mengalami kerobohan, itu. Kalau dia pas pada titik pusat beratnya, ya, maka struktur tersebut akan stabil. Dalam mencari pusat titik berat, kira-kira komponen manakah yang harus dicari? Ya, gaya, ya, arah, ya, atau sama dengan gravitasi, atau titik aplikasi? Ya, silakan dijawab. Ya. Jadi gaya itu kan masih belum kita ketahui. Ya. Gayanya belum kita ketahui. Arah kita ketahui atau tidak? Ya, arah itu tidak kita ketahui. Ya. Maka maaf, arah itu kita ketahui. Ya, kemana? Ke arah gravitasi. Gitu. Jadi aplikasi tidak kita ketahui juga. Ya. Jadi gaya dan titik aplikasi itu masih belum kita ketahui. Oleh karena harus kita cari. Kalau arah itu bisa kita ketahui. Ya. Jadi terkait dengan berat, arahnya pasti pada arah gravitasi. Ya. Tidak mungkin dia melawan gravitasi itu, tapi gaya dan titik aplikasi itu harus kita cari. Itu. Nah, ini teori Markovnikov mengatakan bahwa momen dari resultan terhadap suatu titik atau sumbu harus sama dengan jumlah aljabar dari momen berat masing-masing terhadap titik atau sumbu yang sama. Gitu. Artinya apa? Pada penjelasan selanjutnya ini, kalau kita mau mencari titik pusat berat, itu ada beberapa caranya. Ya. Yang pertama, misalkan ini saya punya suatu eh, benda, ya pada saya punya suatu benda. Jadi benda ini dia punya gaya, punya berat ya, di mana dia punya berat itu ada gayanya dan ada arahnya. Ya. Gayanya berupa tadi, gaya, arahnya searah
gravitasi. Jadi apa yang belum kita ketahui? Gaya. Ya. Maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita bagi plat ini menjadi elemen-elemen kecil tak berhingga, gitu. Ya, jadi tidak harus tak berhingga sebenarnya. Terserah teman-teman mau membagi menjadi berapa. Itu makin kecil itu akan makin bagus, akan makin kita mendapatkan hasil yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Lalu suatu elemen berjarak X dari garis sumbu Y, ya, ini ya berjarak X dari garis sumbu Y-nya itu adalah ini ya, ini sumbunya ya, YY, dan berjarak Y dari sumbu XX ya. Ini jarak Y-nya dari sumbu XX gitu. Jadi sumbu X dan YY ini itu adalah sumbu acuan kita. Gitu. Nah, berat W dari setiap elemen membentuk sistem gaya sejajar. Gitu, ya. Ini ya. Yang dimaksud gaya sejajar itu, kalau saya membagi bias, misalnya ini satu bias, ini bias pertama, bias kedua, maka ini W1, W2, dia sejajar ke arah gravitasi. Gitu. Ya. Lalu berat W dari setiap elemen membentuk sistem gaya sejajar. Oh, maaf, nanti resultan adalah berat W dari plat. Ya. Jadi resultan W besar ini itu adalah penjumlahan semua WW bias ini. Ya. Jadi besar dari berat total yang dapat ditulis secara matematis W besar sama dengan sigma W, atau berat dari atau resultan dari benda saya ini itu adalah penjumlahan dari semua pias-pias kecil yang kita bagi tak terhingga tadi, atau yang teman-teman tentukan mau dibagi berapa itu. Nah, dengan pernyataan teorema varian dapat ditulis dengan bahwa W X bar sama dengan sigma Wx ya, dan Wy bar sama dengan sigma Wy ya. Maka X bar sama dengan sigma Wx per W ya, ini ya. Jadi X bar ini sama dengan sigma Wx, ini W-nya kita pindah jadi per W. Ini W-nya W kecil ya, ini W kecil, mohon maaf. Atau sigma Wx per sigma W. Gitu. Ya. Lalu Y bar sama dengan sigma WY per W besar ya, atau sigma WY per sigma W. Itu. Ini persamaan alur, ini persamaan 2. Nah, jika plat mempunyai suatu sumbu simetri, maka titik pusat berat akan terletak pada sumbu simetri tersebut. Ya. Lalu apabila plat memiliki dua sumbu simetri yang saling tegak lurus, ya sebagai contoh plat persegi panjang atau plat lingkaran, maka titik pusat berat akan terletak pada potongan dari sumbu simetri. Ya, jadi kita tinggal memotong terhadap sumbu simetrinya, itu akan ketemu dari titik pusat beratnya, gitu. Ya. Ini adalah sumbu sentroid ya. Jadi prosedur untuk mendapatkan sentroid dari suatu luasan adalah sama dengan prosedur untuk memperoleh titik pusat berat, kecuali untuk penggantian berikut ini. Jadi yang tadi kita memakai W, kalau ini kita memakai A ya. W itu berat, A itu kita memakai luasan. Ya, sama kita untuk rumusnya, hanya saja ya, yang W tadi kita ganti dengan A. Jadi A besar kali X bar, A itu adalah luasan keseluruhan ya, dikalikan X bar, atau sumbu X dari titik pusat sentroid kita sama dengan sigma AX, ini persamaan 3 ya. Maka X bar sama dengan sigma AX per A besar ya. Sedangkan A besar Y bar sama dengan sigma AY persamaan 4, maka Y bar sama dengan sigma AY per A besar ya. Ini adalah sumbu X dari titik pusat berat sentroid kita, ini sumbu Y-nya. Itu persamaan 5 dan 6 ya. Nah, koordinat yang diperoleh dari persamaan persamaan ini ya, persamaan 5 dan 6 itu menunjukkan sentroid dari luasan ya. Itu. Jadi nanti kita buat sumbu, yaitu sumbu X dan Y. X-nya itu persamaan 5, Y-nya persamaan 6. Lalu suatu sumbu yang melalui sentroid disebut dengan sumbu sentroid.
gitu ya. Ini itu nanti adalah sumbu sentroid ya, gitu. Ini sebenarnya untuk sumbu sentroid dari beberapa jenis penampang itu sudah kita ketahui, sudah banyak yang ada di internet, teman-teman bisa nyari. Misalnya ini ya. Kita punya persegi panjang, maka sumbu X-nya ini tinggal B/2, Y-nya sama dengan H/2. Akan ketemu di sini sumbu X dan Y, yaitu XB/2, Y-nya H/2. Segitiga siku-siku ya, itu kalau panjang alasnya B dan tingginya H ya, maka dapat kita ketahui sumbu sentroidnya ya. Misalkan kita memakai titik acuannya di sini misalkan ya, maka sumbu sentroidnya adalah apa? Minus B/3 ya, H/3 ya. Kalau saya buat sumbu sentroidnya di sini, titik acuannya, maka sama dengan B per ya 2B/3, H/3 itu, paham ya. Dan ini adalah untuk beberapa jenis penampang lainnya ya. Ini juga kalau lingkaran yang paling gampang, lingkaran itu berarti sumbu sentroidnya berada pada R ya, atau jari-jari gitu. Nah, contohnya kalau saya punya baja sebagaimana ditunjukkan pada gambar di samping ya, ini gambar baja saya ya, dibuat dari 2 buah besi channel dimensi C ini ya, 1 2 ya, C308 kali 0,54 ya. Ini jadi tingginya 308, tebalnya 0,584 ya. Plat baja atas yang ini itu adalah 406 kali 25 mm, yang plat baja bawah 356 kali 12 mm ya. Semua komponen di atas dilas bersama sehingga menjadi satu unit tunggal ya. Kalau dia jadi satu unit, maka di mana letak titik sentroidnya ya terhadap sumbu XX ya. XX-nya misalnya ini, saya memakai titik XX paling bawah, Y-nya saya ambil di tengah ya. Pak, kenapa di tengah? Ya paling gampang ya, karena kan ini kan dia simetris ya, kanan kiri dia simetris. Kalau dia simetris langsung kita ambil tengah-tengah, akan ketemu Y-nya itu pasti ada di tengah, kecuali kalau misalkan ini dia tidak simetris kanan kiri ini, maka harus kita cari. Itu kalau simetris tinggal kita bagi 2. Berapa kira-kira ini? Berapa? Ini ya. Ini 406 dibagi 2 ya. Misalkan ini kita jadikan titik 0 ya. Maka Y-nya sama dengan 0. Kalau kita kasih acuan di sini ya, di sini, maka Y-nya ini sama dengan 203. Itu. Oke. Nah, nih ya. Jadi terhadap sumbu YY sisi bawah yaitu plat bawah dipilih sebagai acuan sumbu XX ya. Ini YY-nya nanti kita jadikan acuan dari sumbu XX itu. Nah, kita hitung dulu masing-masing bagian ya. Kita punya A1, misalkan ini kita anggap dia A1, kita punya A2 ya, ini kanal C-nya kita anggap A2, ini A3, yang 4 bawah ini adalah A4, kita hitung luasannya, ketemu dia ya. Ini plat baja 406 kali 25 mm, maka sama dengan 0,406 kali 0,025 ya, sama dengan ini ya, satuannya kita ubah ke meter persegi ya. Lalu A2 ini ya, dan A3 ini juga bisa kita hitung. Paling gampang untuk menghitung A2 dan A3, teman-teman bisa melihat dari tabel baja profil. Jadi tidak perlu teman-teman menghitung ya. Gampangnya lihat di tabel baja profil itu. Teman-teman banyak di internet bisa mendownload. Yang A4 bawah ini ya, plat-platnya itu ukuran 356 kali 12 mm ya. Maka 0,356 kali 0,02125
meter ya, sama dengan 0,004.272 meter persegi. Maka ya, A besar ini ya sama dengan sigma A ya. Jadi luasan keseluruhan dari penampang kita sama dengan penjumlahan dari semua luasan masing-masing ini ya, masing-masing bagian ya. Maka ini kita jumlahkan ketemu sama dengan 0,029642 meter persegi gitu ya. Selanjutnya kita akan menghitung sentroid masing-masing bahan ya. Pertama kita hitung untuk ini ya, Y1 ya. Y1 itu adalah titik sentroid untuk ini, untuk bahan 1 ya. Sama dengan 12 dari mana? Ini tebal ini ya, 12 ya. Tambah 381 itu ini ketinggian dari kanal C ditambah 12,5. 12,5 itu ini. Sebenarnya gini gampangnya ya. Plat saya ini itu saya cari dulu di mana letak titik sentroidnya ya. Karena dia adalah segi 4, maka bisa kita simpulkan bahwa dia berada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah ini. Ya, karena tebalnya 25, maka 25 bagi 2 sama dengan 12,5. Tapi titik acuan kita tadi X-nya adalah dari bawah sini ya. Dari yang paling bawah. Maka ini 12,5 ditambah dengan dari jarak ini ke paling bawah ya. Ini 381 tambah 12 ketemu ini 405,5 mm sama dengan 0,406 meter ya. Ini kita bulatkan. Y2 A2 dan A3 dia mempunyai sumbu yang sama ya. Sumbu Y yang sama ya. Maka berapa dia ini ya. Karena dia simetris ini, maka kita anggap, bukan kita anggap ya, maka dia mempunyai pusat titik berat di tengah-tengah sini ya, yaitu 381 bagi 2 berapa? 190 ya, 190 ya, atau 190,5 ya teman-teman. Kita bulatkan menjadi 190 ditambah berapa tebalnya ini 12 karena kita melihat dari dasar ini titik acuannya, maka sama dengan 202 mm ya, kita konversi ke meter menjadi 0,202 meter. Yang bahan 4 ini ya, Y4 itu ini kan tebalnya kan kan 12 mm ya. Karena dia persegi panjang, maka kita bagi saja 12 menjadi 2. Nah, kan ketemunya adalah 6 mm sama dengan 0,006 meter. Itu ya. Kita sudah punya Y1, Y2, Y3 dan Y4. Kemudian kita kembali pada persamaan 6 ya. Persamaan 6 itu yang ini ya. Karena kita mencari Y bar ya, maka nah ini persamaannya Y bar sama dengan sigma AY dibagi A ya. Ini kita punya apa A1, A2, A3 dan 4, kita juga punya Y1, Y2, Y3 dan Y4 ya. Kita punya ini A besar atau resultan dari gayanya ya. Maka Y aksen, maaf Y bar sama dengan 0,244 ya, atau ini ya, A1 dikalikan Y1 tambah A2 kalikan Y2 tambah A3 kalikan Y3 tambah A4 kalikan Y4 ya. Ketemunya dibagi sama ini A besar atau sigma A, maka ketemu 0,244 meter. Jadi Y-nya ini ya, titik sentroid-nya itu dia berada pada 0,244 meter ini ya. Gitu ya. Atau kalau kita ingin mendapatkan
titik keseimbangannya itu berada pada koordinat ya, karena ini di tengah-tengah ya tadi kan plat kita anggap ini sebagai 0 ya, maka 0,0.244 meter gitu ya. Oke. Ini adalah contoh gampangnya ya, teman-teman bisa memakai ini juga kalau nanti akan kerjakan untuk mempermudah bisa ditabelkan ya. Jadi ada tabel untuk ini luas komponen ya. Ini juga bisa teman-teman menjadikan bukan luas komponen ya, tapi bagian ya. Itu. Jadi ini ada misalnya A1, A2, A3, A4 itu. A ini adalah luas komponennya, Y ini adalah jarak titik pusat sentroidnya ya. Lalu AY itu adalah A kalikan Y. Jadi kalau A1 ini 0,01015 dikalikan 0,406 ketemu ini. Ya. Dijumlahkan ketemu 0,007221 ya. A besarnya 0,029642 ya. Tadi Y bar sama dengan sigma apa? A kalikan Y per A besar ya. Maka ini sigma 0,007221 dibagi 0,029642 itu ketemulah 0,244 meter ini ya. Itu tadi untuk luasan titik berat luasan ya. Titik berat luasan ini kita next dulu aja. Selanjutnya adalah sentroid luasan komposit. Pertanyaannya, apa itu komposit? Ya, apa itu komposit? Jadi komposit adalah bahan yang terdiri dari dua bahan atau lebih bahan pembuatnya. Gitu. Jadi kalau ada satu bahan, tapi dia terbuat dari beberapa komponen bahan, maka kita anggap dia menjadi komposit. Contohnya apa? Contohnya adalah beton bertulang ya. Beton atau yang teman-teman kenal dengan adukan itu ya, kalau dia dikasih baja tulangan ya, baja tulangan itu yang bentuknya bulat panjang itu ya, itu namanya baja tulangan yang ada di dalam beton ya, dalam adukan ya. Maka beton kita menjadi komposit ya. Kenapa? Karena dia terdiri dari dua bahan. Yang pertama adalah beton itu sendiri, yang kedua adalah tulangannya, makanya dia disebut sebagai beton bertulang gitu. Dan keduanya juga mempunyai berat yang berbeda gitu. Sehingga karena dia punya berat yang berbeda ya, untuk menentukan luasan untuk menentukan titik sentroidnya kita tidak bisa memakai luasan, tapi yang kita pakai adalah berat gitu. Ini jadi ini adalah untuk caranya, kita masuk pada belakang saja. Contohnya sebuah bola baja berdiameter 10 cm ditancapkan secara kuat pada dudukan beton bertulang. Ya. Nah, di sini beton bertulang persegi. Kita abaikan dulu tulangannya ya. Jadi kita anggap tulangannya sama saja kanan kiri. Ya. Berukuran 12 cm kali 12 cm dengan tinggi dudukan beton 18 cm. Tentukan titik pusat gravitasi benda tersebut. Nah, ini ya, kalau seperti ini dia jadi komposit ya. Karena bola baja ini kita sudah buat menyatu dengan ini ya, dengan dudukan beton. Ya, kita jadikan dia satu benda gitu. Next ya. Gampangnya ya, ini kita potong di tengah lalu kita lihat ya. Apakah kalau X-nya kita cari kira-kira dengan rumus yang tadi apa? Enggak perlu ya. Karena dia simetri, maka gampang ya, kita bagi dua saja ya. Maka Y-nya sumbu X-nya ini sama dengan sumbu berapa? 0. Kita kasih aja ini sumbu Y di sininya. Itu X-nya ini sama dengan 0.
sumbu X-nya ya. Karena dia simetri kanan kiri. Yang tidak simetri kan yang ke atas ya. Ini dia ada persegi panjang ya yang dari beton, ini dia ada bola baja ya lingkaran. Ya, maka yang kita cari adalah pusat berat pada sumbu YY. Itu. Di mana letak sumbu YY-nya itu. Oke, penyelesaiannya ya, karena ini ada dua bahan, maka kita harus memikirkan berat dari bahan tersebut ya. Kita pertama menghitung W1. W1 misalnya ini adalah beton ini ya, beton tulang ini. Sama dengan 0,12 ya, ini tadi lebar 0,2 kalikan 0,12 ya, dikalikan 0,18 ya. Karena ukuran balok baja kita adalah 12 kali 12 dengan tingginya adalah 18 cm itu ya. Kalikan 2,4 kali 10 pangkat 3 ya. 2,4 kali 10 pangkat 3 atau 2400 kg ya. Itu adalah bobot isi dari beton bertulang ya, teman-teman bisa mencari itu. Ini luasan ya, maaf ini volume, ini adalah bobot isi. Ketemu W1 sama dengan sekian. W2 karena dia bola maka adalah 4/3 pi dikalikan 0,05 pangkat 3 ini adalah volume bola baja dikalikan 8750 ini adalah bobot isi dari baja. Nah, ketemu 4,58 kg ya. Maka W atau W besar ini total keseluruhan dari berat benda ini adalah W1 plus W2 ketemu 10,8 kg. Gitu ya. Karena X ini sumbu X0-nya ini acuannya dia di dasar ya. Sumbu 0Y juga dia di dasar ini pertemuan. Ya paling gampang kita ambil dia di dasar saja nanti biar naiknya kita gampang gitu. Maka Y bar sama dengan sigma W kalikan Y per W besar ini ya. W1 kalikan Y1 plus W2 kalikan Y2 per W ya. 6,22 kali 0,09 ya kalikan 4,58 kalikan 0,23 dibagi 10,8 sama dengan 0,1493 meter atau 14,93 cm dari sini ya. Ini jadi Y barnya itu adalah 14,93 cm. Jadi titik pusat beratnya pada sumbu 6,14,93. Mohon maaf ini karena di sini kita kalau ini berarti Y-nya ini kita anggap nolnya dia di sini ya. Nolnya 0,0-nya dia di sini. Ya. Kalau kita anggap 0,0-nya di sini ya maka jadi 0,14,93. Itu sumbu sentroidnya. Kesimpulannya adalah kalau kita memakai berat ini maka yang kita hitung adalah struktur komposit. Ya. Kalau dia hanya terdiri dari satu bahan saja, maka kita memakai ini, kita memakai luasan. Gitu. Ya. Kenapa kita harus menghitung titik pusat berat ya, atau titik pusat sentroid? Hubungannya adalah ketika nanti kita akan meletakkan beban. Ya, kita akan meletakkan beban. Kalau beban yang kita letakkan kok tidak tepat pada titik pusat sentroidnya, ya, kalau dia tepat pada titik pusat sentroidnya, maka dia akan menjadi beban. Ya. Bebannya adalah ya gayanya itu, ya yang bekerja. Tapi kalau meleset, maka dia akan jadi momen. Ya. Struktur kita itu akan mengalami distorsi karena adanya momen tadi. Dan itu harus kita perhatikan. Ya. Itu. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita meletakkan beban tidak pada titik pusat sentroidnya, ya, maka struktur kita itu akan menerima gaya yang lebih besar sebenarnya. Karena ada efek beban dan ada efek momennya tadi. Karena tidak tepat pada titik pusat sentroidnya dan itu perlu teman-teman perhatikan. Gitu. Ini juga nanti kita pakai untuk menghitung
momen inersia. Momen inersia akan kita bahas minggu depan. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan chat di forum ya atau di grup Telegram. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.